Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Bu Hanum di koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul kali ini saya akan membahas bagaimana review saya tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga 1.4. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Pada modul ini saya masih difasilitatori oleh Ibu Yemis Yohana dan pengajar praktiknya Ibu Ade Siti Haryani. Setelah saya mempelajari tentang modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah penerapan budaya positif di sekolah dan di kelas. Menurut saya dari kesemua modul ini mempunyai keterkaitan satu sama lain, di mana kita mulai memahami dulu bagaimana filosofi pendidikan kita dibangun, sehingga kita mengetahui bahwa ternyata selama ini kita mengajar berdasarkan filosofi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan memahami nilai dan peran guru di kelas. Bagaimana nilai-nilai dan penerapan peran-peran guru di kelas dan di sekolah sebagai pemimpin di kelas dan juga sebagai pemimpin di sekolah. Lalu melanjutkan bagaimana pembuatan visi guru penggerak menggunakan pendekatan Bagja. Dan yang terakhir adalah menerapkan budaya-budaya positif di sekolah sehingga terciptalah perubahan-perubahan positif di sekolah yang sesuai dengan filosofi KHD. Nah, menurut KHD, pendidikan itu adalah tempat penyemaian benih-benih persemaian kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, hendaknya kita sudah menguasai berbagai konsep ilmu pendidikan menurut KHD agar kita bisa membantu menciptakan dunia yang berkualitas. Di sekolah, saya memahami bahwa saya berperan sebagai guru yang masih belajar bagaimana menuntun murid-murid saya menuju kebahagiaan yang ingin mereka peroleh. Dalam proses menuntun ini, saya juga menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam kegiatan keseharian saya sebagai guru di sekolah. Nah, untuk dapat mencapai nilai dan peran ini, saya harus membuat visi yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan pendekatan Bagja. Nah, nantinya akan muncullah motivasi intrinsik dalam diri saya bagaimana saya bertindak sebagai guru dan juga motivasi intrinsik di sekolah oleh siswa-siswa saya bagaimana mereka seharusnya menjadi siswa. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini tentunya saya harus membuat keyakinan kelas bersama siswa dan rekan guru agar tercipta budaya positif di sekolah yang memuat nilai-nilai kebajikan di dalam kelas dan menggunakan 5 posisi kontrol guru serta restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kelas dan di sekolah. Di modul 1.4 kita membahas tentang budaya positif di mana ada beberapa submateri yang dipelajari seperti apa itu disiplin positif, teori motivasi, pembuatan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mari kita simak review saya. Disiplin artinya dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin diri tidak hanya berlaku untuk siswa tetapi juga untuk guru, di mana guru memahami bahwa apa yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, lalu tugas guru adalah untuk menuntun siswa dapat menemukan kebahagiaannya dengan cara membangun disiplin diri. Artinya siswa juga dapat nanti mengontrol hidupnya bagaimana mereka membangun dirinya yang lebih positif dengan cara disiplin. Ketika mereka telah mencapai disiplin positif, akan muncullah motivasi intrinsik yang mana membangun pemikiran siswa bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk nilai-nilai kebajikan mereka sendiri.
Lalu apa itu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Nah, di sini motivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri dan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar, misalnya seperti penghargaan, pujian, sanjungan, hadiah gitu ya, atau hukuman. Nah, di sini apabila kita memberikan hadiah itu menarik ternyata, tetapi ini akan membangun motivasi eksternal di mana siswa tidak lagi mengharapkan ada perubahan diri yang positif. Dia hanya menginginkan hadiah atau bahkan takut terhadap hukuman. Nah, jadi di sini kita harus mulai berhati-hati ketika memberikan penghargaan. Apakah penghargaan ini akan berhasil baik atau tidak? Karena penghargaan ini juga bisa menghukum siswa secara tidak langsung, karena dia akan menghasilkan efek yang negatif, yaitu siswa tidak lagi ingin melakukan hal tersebut karena keyakinan untuk perubahan diri, tetapi karena menginginkan sebuah hadiah. Bila sebuah penghargaan akan menimbulkan efek negatif, ternyata hukuman juga akan lebih menimbulkan efek negatif yang jangka panjang. Nah, sehingga kita di sini ada hal yang menarik menurut saya, bahwa di materi ini bahwa guru harus bisa memaknai motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi secara benar. Kita tidak bisa lagi memberikan hukuman atau penghargaan yang menimbulkan efek negatif jangka panjang. Kita harus memulai menerapkan restitusi dalam setiap kegiatan siswa yang menimbulkan motivasi internal bahwa siswa menyadari saya harus berubah demi kebaikan diri sendiri. Untuk dapat memulai motivasi internal, kita bisa menerapkan keyakinan di kelas dengan membuat keyakinan kelas, bukan peraturan, di mana siswa memahami setiap nilai keyakinan yang kita buat mengandung nilai-nilai kebajikan yang dapat merubah diri kita. Nah, keyakinan kelas ini dibuat oleh seluruh anggota kelas, sehingga siswa mengetahui, ketika saya melakukan hadir tepat waktu ternyata berefek baik pada saya gitu. Nah, apabila kita dapat menerapkan keyakinan ini di kelas, sepertinya akan mudah membuat keyakinan di sekolah yang menimbulkan visi misi sekolah yang menghasilkan budaya positif di sekolah. Untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, di mana ini masih kebutuhan biologis seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang ingin dia disayang dan diterima oleh orang lain. Kemudian kebutuhan penguasaan, di mana kita butuh pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Kebutuhan kebebasan, di mana di sini kita merasa kita itu adalah anak yang mandiri, memiliki otonomi dan memiliki pilihan atas hidup kita sendiri. Dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di sini siswa harus bisa melengkapi semua kebutuhan dasar tersebut. Apabila ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka ini akan menimbulkan efek yang kurang baik terhadap diri siswa. Misalnya, ketika siswa merasa lapar di kelas, tentunya dia tidak akan bisa belajar dengan baik dan benar. Apabila kesenangannya diambil, siswa juga akan merasa bahwa salah satu bagian dari hidupnya tidak akan menyenangkan lagi. Seorang guru harus dapat menerapkan 5 posisi kontrol di kelas, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di mana kelima posisi kontrol ini akan menimbulkan efek-efek tertentu, seperti misalnya penghukum dan pembuat rasa bersalah ini akan menimbulkan efek jangka panjang. Sedangkan teman, pemantau, dan manajer ini masih menimbulkan beberapa efek positif. Nah, sebagai guru sebaiknya kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer agar kita mengetahui bagaimana perasaan siswa dan bagaimana siswa dapat menyelesaikan masalah berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
Nah, materi terakhir adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan di kelas dan sekolah, di mana kita mulai bisa menstabilkan identitas siswa, memvalidasi tindakannya yang salah dengan menganggap bahwa setiap manusia itu memang punya masalah dan harus dapat menyelesaikan masalah berdasarkan keyakinan yang mereka percayai. Nah, selanjutnya kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan pada review kali ini ya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, terdapat perubahan cara berpikir setelah mempelajari modul 1.4 ini. Sebelumnya saya memang tidak pernah berpikir untuk dapat ikut serta dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya hanya berpikir bahwa ya saya harus mengikuti aturan-aturan sekolah yang ada saja. Nah, ternyata untuk membangun budaya positif di sekolah itu harus dimulai dari perubahan positif diri sendiri dulu dengan merubah atau meningkatkan disiplin diri. Nah, disiplin diri terhadap guru. Nah, baru kemudian saya bisa mencontohkan bagaimana penerapan disiplin ini juga bisa untuk siswa untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas ataupun sekolah Anda? Salah satu pengalaman yang saya alami dalam menerapkan budaya positif ini adalah penerapan restitusi. Nah, sebelumnya saya memang selalu memiliki aturan-aturan di kelas tanpa menyadari bahwa sebenarnya aturan ini harusnya dibuat berdasarkan nilai kebajikan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, di sini saya lebih sering menghukum siswa, tapi saya menyadari bahwa hukuman itu akan mengakibatkan efek yang negatif, sehingga saya mencoba membiarkan siswa menyadari kesalahannya dan menentukan konsekuensi apa yang harus dilakukannya. Jadi saya sudah mulai menyadari bahwa hukuman itu akan menimbulkan efek negatif yang jangka panjang. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa cukup terkejut karena apa yang telah saya lakukan pada materi di modul ini saya pernah menggunakan sebelumnya. Nah, tapi yang saya gunakan adalah hukuman. Nah, sebelumnya juga saya menyadari bahwa apabila saya hanya memberikan hukuman saja itu akan menimbulkan efek negatif. Nah, jadi saya melakukan kegiatan restitusi dengan posisi kontrol manager. Nah, setelah saya mengetahui bahwa ada 5 posisi kontrol, di sini saya mulai merasa sedih bahwa saya pernah memposisikan sebagai pemberi hukuman dan yang memberikan rasa bersalah kepada siswa. Nah, di sini saya merasa bersalah kepada siswa tersebut karena ternyata memang pada efek sampingnya itu siswa menjadi jauh dengan saya. Padahal sebelumnya saya ingin mendekatkan diri dengan siswa. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Ada beberapa konsep dalam materi 1.4 yang telah saya terapkan. Di antaranya adalah menerapkan pembangunan motivasi internal. Di sini saya sudah menyadari kebutuhan dasar manusia ya dan kegiatan restitusi. Nah, sejak lama saya memahami bahwa suatu keinginan itu hanya bisa tercapai apabila kita memiliki motivasi internal yang cukup kuat. Nah, jadi di kelas saya banyak memberikan motivasi terhadap siswa. Nah, tetapi motivasi ini tidak dibarengi dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian juga saya memahami bahwa setiap manusia itu harus dapat terpenuhi dulu kebutuhan-kebutuhan dasarnya di kelas. Namun ada kesulitan yang saya alami, yaitu saya mengajar 8 kelas paralel, sehingga saya tidak bisa mencurahkan secara penuh apa yang menjadi kebutuhan dasar setiap siswa. Nah, jadi saya hanya bisa menerapkan di beberapa siswa saja. Nah, kegiatan restitusi juga ternyata saya telah terapkan di kelas walaupun tidak sempurna. Saya pernah mencoba di metode ini dengan keyakinan bahwa setiap siswa yang melakukan kesalahan itu memiliki alasannya tersendiri dan hukuman itu bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga saya mencari jalan lain.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sekarang, apa perbedaannya? Sebelumnya saya banyak menggunakan posisi kontrol sebagai pemberi hukuman dan pemberi rasa bersalah. Nah, di sini membuat siswa menjadi jauh dengan saya tanpa dia menyadari kesalahannya dia apa. Nah, ternyata keyakinan apa yang selama ini saya percaya benar itu adalah pilihan yang kurang tepat karena ternyata menimbulkan efek negatif yang jangka panjang. Padahal saya ingin siswa itu dekat dengan saya dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan keyakinan kelas. Nah, di sini saya harus memposisikan diri saya sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah di kelas. Walaupun sedikit merepotkan karena harus membuat keyakinan kelas, tetapi saya yakin cara ini lebih efektif daripada cara sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Tentu saja saya pernah menerapkan kegiatan restitusi ini di kelas, walaupun saat itu saya belum mengetahui bagaimana tahapan segitiga restitusi ini dijalankan. Nah, jadi saya mempunyai murid yang dirundung di kelas karena dia memang secara fisik itu cantik dan memiliki nilai akademik yang lebih baik daripada teman-temannya. Di sini saya memanggil siswa tersebut, kemudian menerapkan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Di sini saya mulai bertanya kepada siswa tersebut bagaimana perasaannya setelah dirundung, lalu kira-kira bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya di kelas. Dengan di sini saya mencoba menguatkan bahwa dia itu adalah siswa yang kuat. Nah, tentunya saya membantu siswa ini dengan menerapkan atau memberikan motivasi di kelas bahwa perundungan itu ya memang tidak baik dan akan menimbulkan efek-efek negatif di kelas. Seperti itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya perlu ditambahkan tentang materi-materi kepemimpinan di sekolah, karena sekolah menurut saya adalah tempat bekerja yang sangat mementingkan hierarki dan senioritas. Sehingga ketika kita tidak memiliki visi yang sama dengan senior-senior kita, tentu kita akan kesulitan membangun budaya positif di sekolah. Sehingga dibutuhkan suatu materi yang betul-betul bagaimana caranya memimpin di sekolah dengan suasana senioritas yang cukup tinggi. Selanjutnya saya akan memaparkan rencana tindakan aksi nyata, yaitu membangun budaya menyambut siswa di depan kelas. Biasanya kita kan menyambut siswa di depan sekolah. Nah, sekarang bagaimana kita menyambut siswa di depan kelas kita masing-masing? Latar belakang rencana pembangunan budaya ini adalah untuk menciptakan suasana positif di ruangan kelas. Kita kan membutuhkan kedekatan dengan siswa. Nah, dengan mendekat dengan siswa, kita dapat mengetahui bagaimana perasaan mereka pada hari tersebut. Apabila harinya baik, tentu perjalanan satu hari mereka belajar di kelas juga cukup baik. Karena menurut saya jam pertama adalah jam yang cukup krusial, karena menentukan mood mereka pada hari tersebut. Nah, dengan menyambut mereka di pagi hari di depan kelasnya, diharapkan muncul kedekatan antara guru dan siswa ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun budaya positif di kelas. Tujuan khususnya adalah untuk membangun budaya menyambut siswa dengan hangat di pagi hari sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional dengan siswa. Nah, agar siswa ini mengetahui bahwa guru akan selalu ada menyambut dan menuntun mereka mencapai kebahagiaan mereka sebagai seorang individu dan sebagai anggota masyarakat. Apakah yang menjadikan tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini? Yang pertama adalah kita dapat mengetahui dari guru ini hadir sebelum siswa datang. Misalnya siswa datang jam 7:10, berarti gurunya hadir jam 7:10. Nah, siswa juga hadir tepat waktu ketika jam pelajaran misalnya mulai 7:15, berarti siswa itu hadir paling lama jam 7:15.
Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana tingkat kebahagiaan mereka, apakah mereka lebih bahagia. Nah, dan juga kita juga bisa melihat apakah siswa ini takut untuk memulai percakapan dengan guru atau tidak. Seperti itu. Kegiatan ini direncanakan dengan pembiasaan selama 4 minggu di bulan Januari 2023, di mana minggu pertama kita akan memulai dengan membuat keyakinan kelas yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan kelas. Yang kemudian guru memulai hari tepat jam 7 sudah ada di kelas, kemudian menyambut siswa. Nah, minggu ketiga kita mulai menyambut hari dengan menyambut siswa, dan di minggu keempat kita mulai pembiasaan dan melakukan refleksi dengan siswa. Tentunya di sini saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan-rekan guru dan siswa, bagaimana kita membangun hari kita dengan menyambut siswa dengan baik di pagi hari. Kemudian kita juga membutuhkan dana. Dana ini digunakan untuk membuat poster keyakinan dan nilai-nilai kebajikan di kelas, agar siswa dapat mengetahui nilai-nilai kebajikan di kelas yang sudah disepakati. Nah, yang ketiga adalah kekuatan mental. Di sini saya membutuhkan diri saya lebih kuat dari sebelumnya untuk menjalankan perubahan positif ini agar bisa ditiru dan dicontoh oleh kelas yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak review saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.